Dominas USS Ford. Sebagai kapal induk terbesar dan termahal di dunia, USS Ford memiliki berat 100.000 ton dan dapat beroperasi selama 25 tahun tanpa pengisian bahan bakar. Dikelilingi oleh armada kapal perang yang terdiri dari kapal penjelajah, kapal perusak, fregat, dan bahkan kapal selam, USS Ford tampaknya tidak tertandingi. Namun, kemajuan pesat dalam teknologi rudal hipersonik Cina mengubah peta kekuatan militer dunia, menempatkan kapal-kapal Amerika Serikat dalam ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal hipersonik Cina, ancaman yang nyata. Cina tidak menyembunyikan ambisinya. Mereka telah membangun replika kapal induk Amerika Serikat di Gurun Taklamakan sebagai target uji coba rudal hipersoniknya. Senjata seperti DF-17 dan Singkong 2 dirancang khusus untuk menembus pertahanan kapal induk Amerika. Dengan kecepatan di atas Mach 5, kemampuan manuver ekstrim, dan akurasi tinggi, rudal ini bisa menghindari sistem pertahanan konvensional dengan mudah. Jika USS Ford menjadi target, maka dalam hitungan detik, kapal induk super itu bisa menjadi sejarah. Strategi pertahanan Amerika Serikat laser berenergi tinggi. Menyadari ancaman ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengembangkan teknologi pertahanan yang lebih canggih senjata laser berenergi tinggi. Tidak seperti rudal yang membutuhkan biaya jutaan dolar per tembakan, laser dapat menghancurkan target hanya dengan biaya beberapa dolar per tembakan. Dengan kecepatan cahaya, laser bisa membakar rudal hipersonik sebelum mencapai kapal induk. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat berinvestasi ratusan juta dolar dalam pengembangan sistem senjata laser yang semakin kuat. Uji coba dan pengembangan senjata laser. Pada tahun 2014, Amerika Serikat menguji sistem senjata laser pertama, LAWS, di USS Pons. Hasilnya sangat menjanjikan, yang kemudian mendorong pengembangan sistem yang lebih canggih seperti Helios, laser berkekuatan 60 kW yang terpasang di kapal perusak Amerika Serikat. Namun, untuk menghancurkan rudal hipersonik, dibutuhkan senjata laser dengan daya setidaknya 1 MW, sesuatu yang saat ini sedang dikembangkan oleh Northrop Grumman. Masa depan perang laut, kapal induk tak terkalahkan? Jika teknologi ini berhasil, USS Ford akan menjadi kapal induk tak terkalahkan. Senjata laser akan memberikan perlindungan yang nyaris sempurna dari ancaman rudal hipersonik, menjadikannya benteng terapung yang tidak bisa ditembus. Namun, pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat bisa mengembangkan teknologi ini sebelum Cina menyempurnakan rudalnya? Perlombaan senjata di era baru. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina terus meningkat, baik di Laut Cina Selatan maupun di sekitar Taiwan. Dengan kedua negara berlomba-lomba mengembangkan teknologi perang masa depan, dunia kini menyaksikan perlombaan senjata paling berbahaya sejak era Perang Dingin. Jika laser benar-benar bisa menembus langit dan menghancurkan rudal hipersonik, maka USS Ford mungkin akan tetap menjadi raja di lautan. Namun, jika rudal hipersonik Cina semakin sulit untuk dicegat, mungkin suatu hari nanti kapal induk super ini akan menemui nasib tragis di medan pertempuran yang tidak bisa dihindari. Cerita ini tidak hanya menggambarkan keunggulan USS Ford dan ancaman rudal hipersonik Cina, tetapi juga membangun ketegangan tentang masa depan perang laut. Apakah senjata laser akan menjadi solusi atau hanya harapan kosong? Pertempuran teknologi ini masih berlanjut, dan dunia menunggu hasil akhirnya. Perlombaan teknologi siapa yang lebih cepat? Di balik layar, para insinyur dan ilmuwan dari kedua negara bekerja tanpa henti. Cina terus meningkatkan akurasi dan kecepatan rudal hipersoniknya, sementara Amerika Serikat mempercepat pengembangan sistem laser berenergi tinggi. Di Pentagon, proyek pengembangan laser 1 MW menjadi prioritas utama, sementara Cina juga dikabarkan sedang mengembangkan sistem peperangan elektronik untuk mengacaukan sistem pertahanan Amerika Serikat. Uji coba rahasia di Laut Pasifik. Pada akhir 2026, Angkatan Laut Amerika Serikat dikabarkan mengadakan uji coba rahasia di Samudra Pasifik. Sebuah drone hipersonik dirancang untuk meniru manuver DF-17, ditembakkan ke arah target yang dipertahankan oleh USS Ford yang dilengkapi dengan laser generasi terbaru. Para pejabat tinggi di Washington menunggu hasilnya dengan tegang. Dalam sepersekian detik, cahaya biru menyala dari dek kapal, mengenai drone dan menghancurkannya sebelum mencapai target. Uji coba ini sukses besar, tetapi para analis memperingatkan bahwa dalam kondisi pertempuran sebenarnya, tidak ada jaminan keberhasilan 100%. Respon Cina eskalasi yang tak terhindarkan. Sementara itu, di Beijing,
pemerintah Cina tidak tinggal diam. Mereka mempercepat produksi DF-27, rudal hipersonik baru dengan jangkauan lebih dari 5.000 km dan teknologi siluman yang lebih canggih. Selain itu, Cina mulai mengerahkan lebih banyak kapal perusak tipe 055 dan sistem pertahanan udara berbasis ruang angkasa yang diklaim mampu mendeteksi dan menetralisir serangan laser Amerika Serikat. Ketegangan di Laut Cina Selatan. Pada awal 2027, ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah kapal perusak Amerika Serikat, USS Arleigh, berlayar di dekat Kepulauan Spratly sebagai bagian dari misi kebebasan navigasi. Cina merespons dengan mengerahkan beberapa kapal perang dan jet tempur, menciptakan situasi yang hampir memicu bentrokan langsung. Dalam hitungan jam, dunia menyaksikan bagaimana dua kekuatan besar ini nyaris terseret ke dalam konflik terbuka. Masa depan USS Ford, benteng tak tertembus atau sasaran bergerak, dengan meningkatnya ancaman rudal hipersonik, USS Ford menghadapi masa depan yang tidak pasti. Jika teknologi laser benar-benar dapat diandalkan, kapal induk ini akan tetap menjadi tulang punggung dominasi maritim Amerika Serikat. Namun, jika Cina menemukan cara untuk mengalahkan sistem pertahanan ini, maka kapal induk super Amerika Serikat mungkin akan menghadapi akhir yang tragis dalam perang modern pertama antara dua kekuatan besar. Akankah perang bisa dihindari? Meski ketegangan terus meningkat, diplomasi masih memiliki peluang untuk mencegah konflik terbuka. Para pemimpin dunia berusaha menyeimbangkan kekuatan militer dengan perundingan politik. Namun, dengan kedua belah pihak terus meningkatkan kekuatan tempur mereka, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah ini hanya perang teknologi, ataukah dunia sedang menuju konfrontasi yang sebenarnya? Perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Cina bukan hanya tentang kapal induk atau rudal hipersonik. Ini adalah perlombaan untuk supremasi global. Jika tidak ada upaya serius untuk meredakan ketegangan, dunia mungkin akan menghadapi salah satu krisis militer terbesar dalam sejarah modern. Akankah USS Ford tetap menjadi simbol kekuatan maritim Amerika Serikat, atau justru menjadi contoh dari keterbatasan teknologi dalam menghadapi era peperangan baru? Jawabannya masih belum jelas, tetapi waktu terus berjalan.